Okay, good night everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Jalanda Cita Ivani with the last number is 1, 2, and 7. Okay, today I will answer the 6th question from Mr. X2. Okay, to start the material, we must know what is the difference between statistic with S and statistic without S. Okay, statistic with S or without S is used very commonly in our daily conversation, but we don't know the difference between them. Okay, I will explain a little bit about statistic with S or without S. Statistic with S adalah nama subjek dan secara umum definisi yang berhubungan dengan mengumpulkan, menyajikan, dan menginterpretasi data. Di sisi lain, biasanya digunakan untuk menguji hipotesis dan diterapkan pada kasus sampel. And for the next is the statistic without S. Is a description of some measure, such as your height, weight, or age, and may be collected in a large number to be analyzing statically to determine some characteristic of some population. And for the example, the collection. Sebagai contoh dari statistik without S adalah kumpulan umur penduduk membentuk sebuah basis data yang dapat dianalisis sebagai metode statistik untuk menentukan proporsi penduduk yang akan pensiun dan mulai mengambil dana pensiun selama satu dekade dan dekade berikutnya. And then next is number 2. A correlation study or correlation research can carry out with only variable. That's in my opinion. According to Frankel and Whelan, correlation research is carried out with the aim to knowing the relation between two or more variable in the sense that we must discuss the relation between more than two variables. And the variables studies were independent variable as a variable X and dependent variable as variable Y. Okay, tujuan dari correlation research untuk mengidentifikasi variabel yang memiliki hubungan dengan variabel lainnya. Apakah ada perubahan pada suatu variabel tertentu atau tidak, dan apakah variabel tersebut menciptakan perubahan pada variabel lainnya. And for the example is the correlation between EFL or English French learner creativity and learning motivation. Okay, for the next is number 3. Correlation research tidak bersifat casual. Casual di sini berarti sebab akibat. Dan memang banyak yang mengatakan kalau mereka memang disamaartikan, padahal mereka adalah hal yang berbeda. Okay, korelasi itu sebuah pola hubungan antara dua atau lebih variabel yang muncul bersamaan dalam satu waktu. Variabel adalah sesuatu yang bisa berubah dan bisa kita ukur. Sedangkan causal adalah hubung sebab akibat atau timbal balik. Dan seperti contohnya, di sini variabel A-nya adalah musim hujan dan variabel B adalah kecelakaan lalu lintas. Adalah contoh dari korelasi. Karena setiap hujan deras turun, kecelakaan lalu lintas juga bisa terjadi. Artinya dalam satu waktu ada dua variabel yang bisa muncul atau yang dapat muncul. Tetapi musim hujan bukan penyebab dari kecelakaan lalu lintas, atau keduanya tidak memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Mereka bukan sebuah hubungan sebab akibat. Kecelakaan lalu lintas sering terjadi di musim hujan karena satu hal, yaitu bisa saja licin, atau padamnya lampu jalanan, atau orang yang mengebut saat hujan karena terburu-buru, atau bisa jadi ada lubang jalan yang tidak tampak karena tergenang air.
Artinya ketika variabel A, yaitu musim hujan, kerap muncul bersamaan dengan variabel B, yaitu kecelakaan lalu lintas. Dan otomatis variabel A dapat menyebabkan variabel B atau sebaliknya. Jadi kita membutuhkan kesimpulan mengapa kecelakaan sering terjadi di musim hujan. Kita juga harus mencari penyebab langsung, yaitu misalnya lubang di jalanan, yang dimana penyebab itu di luar dari variabel B, atau bisa disebut juga dengan variabel C sebagai tambahan. Okay, for the next is the number 4 is distribusi normal. Distribusi normal adalah sebuah fungsi probabilitas yang menunjukkan distribusi atau penyebaran suatu variabel. Teori distribusi ini memiliki nilai seperti mean, median, dan modus. Oke, fungsi tersebut umumnya dibuktikan oleh sebuah grafik simetris yang bisa dibilang grafis kurva. Saat menandakan distribusi normal, kurva akan memuncak di bagian tengah dan di kedua sisinya dengan nilai yang setara. Oke, saya akan memberikan contoh dari gambar kurva normal. Seperti ini. Dan apa itu kurva normal? Oke. Kurva normal adalah suatu bentuk dari pola distribusi, dan biasanya kurva normal berbentuk simetris sehingga luas rata-rata atau mean-nya ke kanan dan ke kiri masing-masing mendekati 50%. Okay, and then number 5. Number 5 is, can you give the example of the test atau uji beda in English, French, learner research? Okay, number 5 is, baiklah, saya di sini akan memberikan sebuah contoh tabel percobaan di tes uji beda dari aplikasi Jamovi. Okay, in here I will give you, di sini saya memberikan peserta dengan nomor urutan 1 sampai 20 dengan memiliki tinggi, berat badan, skor, dan IQ yang berbeda-beda. Akan tapi saya di sini akan mengambil skor dan IQ saja. Oke, silakan diperhatikan. Peserta nomor 1, dia memiliki skor 78 dan IQ 92. Peserta nomor 2, dia memiliki skor 77 dan IQ 94, dan seterusnya. And for the next table is deskriptif. Di deskriptif ini akan menjelaskan mean, median, standard deviation, minimum, and maximum dari tabel skor dan IQ sebagai rata-rata dari keseluruhan murid 1 sampai 20. Dan selanjutnya akan ditunjukkan tabel berupa kurva dari tabel pertama. Nah, di sini terdapat kurva abnormal, di mana kurva ini memiliki mean yang tidak sama atau tidak 50% kanan dan kiri. Ini merupakan kurva abnormal. Dan kurva normal seperti yang kita jelaskan di sebelumnya tadi. Okay, for the next is number 5. Oh no, I mean number 6. How to make research hypothesis, and give an example
Oke, cara membuat hipotesis. Untuk simbolnya saya memiliki 5 cara untuk membuat hipotesis dengan sangat mudah, yaitu number 1 is make a hypothesis based on research problem formulation. Yang pertama, tentukan terlebih dahulu topik permasalahan yang akan kita bahas secara fix atau ya itulah. And then number 2 is composing question, atau mengumpulkan beberapa pertanyaan penting yang harus kita pecahkan, termasuk pertanyaan 5W1H or yaitu berupa apa, mengapa, kapan, di mana, siapa, dan bagaimana. And then number 3 is collect the data. Kamu harus mengumpulkan data yang berisi fakta dari sekian banyak data yang diperoleh, dan ambillah data yang relevan dan selaras dengan topik permasalahan yang akan kamu bahas. And the next is number 4 is processing the hypothesis, dengan menyatukan dan menyaring semua data menjadi satu kesatuan. And the last is menguji hipotesis. Syarat dari hipotesis yang baik adalah hipotesis harus disusun secara singkat, jelas, dan padat. Hipotesis dibuat untuk menunjukkan 2 variabel atau lebih. And for the example of hypothesis is apakah terdapat perbedaan hasil belajar matematika antara metode konvensional dengan metode modern. Dan untuk hipotesis nul akan bisa muncul seperti ini. Tidak terdapat perbedaan hasil belajar matematika antara metode konvensional dengan metode modern. And for the hypothesis alternative akan muncul terdapat perbedaan hasil belajar matematika antara metode konvensional dan dengan metode modern. Dan sekian penjelasan dari 6 pertanyaan yang diberikan oleh Pak Estu. Semoga membantu kalian. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.